BAP-nya gitu. Jadi itu di lokasi kan nanti kan akan dibuka kan. Tapi setelah ini kan ada eksepsi kan setelah itu. Tapi yang jelas buat kita apa yang dilakukan dalam persidangan tadi, pembacaan surat dakwaan itu kami merasa itu ya sudah mewakili dari pihak kami, ya pasal-pasal yang disebutkan itu juga sudah mewakili semua untuk itu. Tinggal bagaimana nanti di persidangan selanjutnya yang katakan di KUHP baru itu perlawanan ya. Kalau KUHP baru itu yang tanggal 9 itu kita juga akan mencermati seperti apa nanti di persidangan pada tanggal 9 nanti. Termasuk juga yang tadi sempat saya tanyakan mengenai adanya tanggapan dari Jokowi bahwa Jokowi ini sudah dihina sehina-hinanya. Memang secara literal seperti itu. Ya kalau kita lihat kan ada dua ini ya. Satu di akun X itu ya. Tapi itu ditegaskan lagi itu di Rakyat Bersuara gitu. Karena apa? Di Rakyat Bersuara itu Dr. Tifa dengan metodologinya sebagai ahli morfologi ya, dan anatomi itu yang mengatakan bahwa foto di ijazah itu foto orang lain. Dia gambarkan dengan foto-foto yang lain gitu. Dari bentuk muka, gigi dan sebagainya. Ya itulah. Penghinaan itu sudah ada di sana. Kan ini kan ditonton oleh seluruh jutaan orang Indonesia untuk melihat itu. Ya, jadi seperti wah ini kan asli saya punya dan saya sendiri yang di foto itu ya, dan saya itu mendapatkan ijazahnya ini setelah 5 tahun saya berkuliah gitu. Kenapa ini orang lain dikatakan yang disebut namanya Dumatno Budi Utomo, yang dan juga ada teman saya sebetulnya saya juga tahu gitu, yang lahir tahun 77, mana mungkin tahun 77 lahir kayak begitu fotonya, kan berbeda jauh untuk itu. Nah disitulah ya merasa terhina juga kalau kita lihat, karena ini ditonton oleh jutaan orang di salah satu TV swasta itu. Itu baik. Ya, Mas Benny, terlebih dahulu kita ingin mengkonfirmasi lagi yang tadi sempat dipertanyakan dari kuasa hukum Dr. Tifa mengenai adanya perbedaan yang dimaksud dari KUHP baru ataupun KUHP lama. Apakah sedianya memang hanya dalam satu periode saja yang harusnya dibahas? Ya, baik. Jadi dalam sebuah perkara pidana itu tentunya yang kita lihat saat ini kan sudah sidang di pengadilan. Ya. Ini kan bukan ujuk-ujuk sidang begini, tapi pasti ada proses sebelumnya. Tapi kalau dimulai dari penyelidikan, penyidikan, lalu ada pra penuntutan dan lain sebagainya, sampai kemudian berkas dinyatakan lengkap, P21 biasanya istilahnya. Dan ketika kemudian yang terjadi hari ini, sebagaimana tadi Pak Alkatiri sudah bilang, ini waktunya untuk menyampaikan semua apa yang terjadi selama ini, gitu ya. Nanti ada forum pembuktian. Nah, di situ memang betul-betul yang kita tunggu bagaimana sebenarnya, karena pidana itu dia mencari kebenaran material. Apakah memang betul seperti Mbak Windy tadi sampaikan, memang ini terjadi penghinaan, fitnah, karena saya coba melihat tadi dakwaan yang disampaikan oleh jaksa yang dibacakan hari ini, ada pasal 433, ada pasal 434, lalu kemudian dijuntukan dengan 441, lalu kemudian subsidernya masuklah yang 32, 35 Undang-Undang ITE, lalu kemudian dijuntukan dengan pasal 126. 126 ini dia perbuatan berlanjut, atau dalam konteks teori disebut forgettable handling. Lalu kemudian masuk ke dakwaan kedua, jadi dua dakwaan. Di dakwaan kedua juga dimulai lagi dengan pasal 433, lalu kemudian pasal 434, pasal 441, begitu. Lalu kemudian masuk lagi Undang-Undang ITE sebagai subsidiar. Nah dari ini semua memang ini dasar dari penuntut umum untuk kemudian mendakwa. Tapi pertanyaan yang lebih penting sebenarnya, apakah ijazah ini asli atau tidak? Nah, inilah forumnya, forum untuk kemudian kita sama-sama melihat nanti seperti apa. Ya, tentunya penasihat hukum akan mempersiapkan sedemikian rupa ya untuk mempertahankan bahwa sebenarnya terdakwa ini tidak bersalah. Nah, kaitannya dengan perubahan saat ini, yang pasti yang harus kita garis bawahi bahwa KUHP maupun KUHAP yang baru saat ini lebih berpihak kepada pelaku. Makanya kemudian ada azas lex favoreo. Lex favoreo itu artinya ketika ada perubahan undang-undang, maka yang paling menguntungkanlah yang digunakan. Nah, seperti itu. Dan KUHP baru saat ini, hukum pidana modern kita tidak lagi bersifat retributif ya, pembalasan. Lebih korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Makanya dikenal ada RJ, Restorative Justice. Nah, sebenarnya ini catatan yang penting, dan
barangkali kita lihat perkembangan. Tadi disampaikan 9 Juli ada sidang lanjutan. Agenda berikutnya biasanya itu keberatan dari terdakwa melalui penasihat hukum. Jadi apa namanya, mereka eksepsi namanya, lalu kemudian diuraikanlah di sana untuk menangkis dakwaan-dakwaan ini. Iya. Pertanyaan selanjutnya, Bang Andi, apakah memang Jokowi akan hadir dalam persidangan seperti yang dijanjikan sebelum-sebelumnya? Berkatakan, dipertanyakan baik stasiun TV maupun masyarakat, even penasihat hukum kan selalu mengatakan itu juga tidak akan hadir. Saya katakan beliau 100% akan hadir karena ini adalah momen yang paling baik untuk beliau untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi, ijazah asli beliau yang dituduh palsu ya oleh para terdakwa itu. Jadi tidak mungkin dia tidak akan hadir karena juga kan kayaknya hukum pidana. Kalau beliau tidak hadir ya ini mungkin mereka bebas murni untuk itu kan. Baik, ya. Tapi kan bahasa yang digunakan oleh Pak Jokowi ini siap apabila diperlukan. Artinya memang apabila hakim mengundang, Pak Jokowi akan hadir. Tapi adakah inisiatif dari Pak Jokowi sendiri untuk hadir dalam persidangan? Itu bukan dari kami. Baik. Beliau sendiri mengatakan kepada kuasa hukum beliau, beliau juga mengatakan pada kami semua, ya relawan juga beliau, ya. Dan juga waktu di Lampung pun beliau mengatakan beliau akan hadir. Ya, yang penting kan diundang oleh hakim kan. Masa ujuk-ujuk datang? Nggak mungkin dong. Diundang hakim untuk hadir, beliau hadir, ya. Sebagai seorang warga negara biasa, walaupun beliau ini pernah 10 tahun sebagai presiden kita, presiden yang ke-7, ini menunjukkan kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia, beliau ini adalah negarawan. Ya, ketika hukum ditegakkan, ya sebagai panglima di negara ini, ya, beliau hadir untuk itu. Karena beliau adalah sebagai warga negara yang taat akan hukum. Ya, Bang Al-Katiri menanggapi jika memang Pak Jokowi akan hadir. Bang Andi ini bukan kuasa hukumnya. Kemarin saya dialog langsung dan kuasa hukum ada dia juga menyatakan bahwa ada kemungkinan juga hadir dengan Zoom. Baik. Disebut itu. Bahkan mungkin pertama kali sekali aja datang sekedar ke Zoom, dia bilang. Zoom itu memang diperbolehkan, tapi kan harus ada alasan. Contohnya ya, ada orang pada saat di BAP lagi di Jakarta. Pada begitu pemeriksaan di pengadilan, dia lagi di luar negeri nih. Jadi bukan Zoom, ini bukan pilihan, tapi harus punya alasan yang jelas. Kalau dia bilang 100%, di sana mengatakan tadi lawyernya langsung ada kemungkinan Zoom. Nah, oleh sebab itu kami akan tolak jika Zoom. Satu, kedua lagi, tadi dibilang ini sudah rigid. Kalau menurut saya bukan rigid, ribet, iya. Bukan rigid lagi ya. Ini ribet. Dan juga Bang Andi harus jelas, ya kan. Mengatakan yang dimaksud dia itu KUHP atau KUHAP gitu loh. Ini kan ini beda. Undang-undangnya beda. Ya kan, yang disebut tadi itu, saya juga bingung juga yang mana ini. Karena gini, di dalam undang-undang yang baru, KUHP yang baru, ya kan, di dalam pasal 361A ya, itu dijelaskan bahwa jika pada waktu pemeriksaan, penyidikan dan sebagainya, jika pada waktu undang-undang itu diterapkan, posisinya itu dari taraf penyidikan, maka digunakan kuhap yang lama. Itu jelas itu. Dan penyidik. Nah kemarin itu pada waktu di rapid itu, mereka kebingungan. Rapid ini kan masalah penyidikan, tapi yang diajukan kuhap yang baru, makanya ribut itu kan di rapid itu. Nah seperti itu. Lah, syukur di sini ada ahli pidana. Saya mau bertanya juga kepada beliau, ya kan? Saya tadi 310 ayat 3 tadi, demi kepentingan umum, ya kan? Karena apa? Ini adalah dokumen umum, dokumen publik. Karena digunakan sebagai persyaratan pada waktu jadi presiden. Tahu data saya dokumen publik, yang mana publik itu boleh meneliti dan sebagainya. Seperti tadi dikatakan dengan metodologi itu kan penelitian. Memang penelitian dilarang meneliti sesuatu, ya kan? Kemudian pasal yang dikenakan lagi kan ikut serta dan sebagainya, penyertaan itu pasal yang bukan utama. Ada Pak, makanya kalau bisa udah dapat belum mereka ditayangkan, saya bisa tanya ke beliau. Ya, satu. Yang 32 itu menyatakan bahwa barang siapa ya mengotak-atik ini, mengganti, mengini, menghilangkan. Ya oke. Ya kan, informasi elektronik, dokumen elektronik milik orang lain. Bukan dokumen elektronik milik orang lain. Selama ini kan Jokowi nggak pernah mengupload. Jadi milik siapa dokumen informasi elektronik itu? Kecuali dokumen gitu aja. Ya anggap bukan ijazah. Ini adalah milik orang yang mengupload, dalam hal ini adalah Dian Sandi. Diakui.
Lah kok yang melaporkan Jokowi? Itu pertanyaan. Ya, itu saya mau jawab itu. Contohnya ya, saya berkali-kali bilang, saya mengupload fotonya Michael Jackson. Ini dokumen elektronik itu milik saya. Fotonya biasa nih, saya upload. Bukan milik Michael Jackson. Nah itulah pasal-pasal yang tidak masuk akal. Yang menarik lagi pasal 35, bahkan hukumannya 12 tahun. Barang siapa mengganti begini hampir sama ya. Ini dalam baca ya. Ya kan? Sesuatu yang tidak benar atau palsu menjadi autentik, menjadi asli. Kan kebalikan. Kalau memang ijazahnya palsu dibuat asli, seharusnya kan menguntungkan buat Jokowi. Kok malah dikenakan? Kalau pemahaman itu, ya kan, bahwa dokumen yang tidak benar ini kemudian dijadikan autentik kena pasal itu. Berarti kesimpulannya apa? Jika pasal itu digunakan, berarti ada pengakuan dokumennya palsu dibuat autentik sama orang-orang ini. Itu juga harus dilihat. Kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai apa saja persiapan-persiapan yang persiapan kami kita bukan dulu persiapan. Bang Al-Qadir. Kita masih akan membahasnya sesaat lagi.